wabarakatuh. Materi kita hari ini tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini ada bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu AX tambah BY kurang dari C, AX tambah BY lebih dari C, AX tambah BY kurang dari sama dengan C, dan AX tambah BY lebih dari sama dengan C. Nah, tanda kurang dari, besar dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan itu merupakan tanda dari pertidaksamaan. Kemudian untuk variabelnya yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi memiliki dua variabel. Nah, untuk A dan B itu merupakan koefisien, sedangkan C ini adalah konstanta. Lanjut. Nah, di sini manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Jadi di sini ada dua contoh, kira-kira yang mana yang merupakan contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh yang pertama yaitu 2x tambah 5y lebih dari sama dengan 7. Ya, jadi ini untuk contoh yang pertama merupakan contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena memuat tanda pertidaksamaan yaitu lebih dari sama dengan. Kemudian memiliki dua variabel yang pangkatnya 1. Kemudian koefisiennya juga ada dan konstantanya juga ada. Nah, untuk nilai A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu sama dengan 5, dan nilai C-nya sama dengan 7. Nah, contoh yang kedua, 2x kuadrat dikurang 6y lebih dari 3. Ya, ini juga memuat tanda pertidaksamaan, tapi apakah contoh yang kedua ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, jadi untuk contoh yang kedua ini bukan merupakan contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena variabel X memiliki pangkat 2. Jadi untuk kalau pertidaksamaan linear dua variabel itu variabelnya hanya memiliki pangkat tertinggi 1. Nah, di sini kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, ubah pertidaksamaan menjadi persamaan AX tambah BY sama dengan C. Jadi tanda pertidaksamaannya itu hanya kita rubah memakai tanda sama dengan. Jadi kita rubah pertidaksamaannya menjadi persamaan. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong sumbu X dan Y dengan pemisalan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi kita akan menentukan titik potong sumbu X dan Y. Nah, yang pertama itu kita misalkan X sama dengan 0, kemudian yang kedua kita misalkan Y sama dengan 0. Nah, itu kita substitusikan ke dalam persamaan tadi. Persamaan yang kita rubah yang di langkah pertama. Nah, yang ketiga, ambil titik uji 0,0, substitusikan ke dalam pertidaksamaan dan tentukan apakah pembuktiannya benar atau salah. Nah, jika titik uji 0,0 benar, maka daerah penyelesaian maka penyelesaiannya terletak di titik 0,0. Jadi itu kalau titik uji 0,0 itu benar, maka daerah penyelesaiannya terletak di titik 0,0. Nah, sedangkan jika titik uji 0,0 salah, maka daerah penyelesaiannya tidak terletak di titik 0,0. Nah, kita lanjut saja di contoh agar lebih dipahami. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x dikurang 3y kurang dari sama dengan 6. Langkah yang pertama tadi kan ubah pertidaksamaan menjadi persamaan AX tambah BY sama dengan C. Nah, jadi untuk yang pertidaksamaannya yang soal tadi 2x dikurang 3y kurang dari sama dengan 6 itu kita rubah menjadi persamaan.
Nah, cara merubah menjadi persamaan itu hanya tanda kurang dari sama dengannya kita rubah menjadi tanda sama dengan. Jadi 2x dikurang 3y sama dengan 6. Kemudian langkah yang kedua, menentukan titik potong sumbu x dan y dengan pemisalan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, ini yang pertama kita misalkan dulu x sama dengan 0. Ini kita akan substitusikan ke dalam persamaan yang tadi yang sudah kita rubah. Nah, cara pensubstitusian itu kita ganti nilai x-nya ini menjadi angka 0. Jadi 2 kali 0 dikurang 3y sama dengan 6. Nah, 2 kali 0 kan hasilnya adalah 0, maka hanya negatif 3y sama dengan 6. Kemudian kita pindah ruas, y sama dengan 6 bahagi negatif 3 dan y sama dengan negatif 2. Nah, jadi kita mendapatkan titik potong yang pertama yaitu 0, negatif 2. Jadi untuk titik potong itu x, y, jangan kebalik y, x. Jadi mulai huruf dari x dulu, kemudian di y. Jadi x, y, nah x-nya itu kan sama dengan 0 dan y-nya itu sama dengan negatif 2. Jadi titiknya 0, negatif 2. Oke, lanjut. Untuk pemisalan yang kedua kita misalkan y sama dengan 0 sama dengan yang di sebelah. Kita masukkan ke dalam persamaannya 2x kurang 3y sama dengan 6. Nah, sekarang kita ganti variabel y-nya yang sama dengan 0. Jadi 2x kurang 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 itu kan 0. Maka 2x sama dengan 6. Baru kita pindah ruas. Jadi x sama dengan 6 bahagi 2. Maka x sama dengan 3. Maka kita dapatkan titik potong yang kedua. Ya, x-nya kan di sini 3, y-nya 0. Maka kita dapat 3,0. Jadi jangan kebalik 0,3. Jadi kita kalau menentukan titik itu, titik potong sumbu koordinat itu mulai dari x-nya dulu. Jadi x, y. Oke, lanjut. Nah, ini sumbu koordinat kartesiusnya. Sudah kita buat. Nah, kita akan menentukan titik potong yang tadi. Ada 2 titik potong. Ini untuk yang biru ini adalah titik 0, negatif 2. Jadi sumbu y-nya itu sumbu yang tegak, sumbu x-nya itu sumbu yang mendatar. Pada sumbu y itu terdapat bilangan positif, terdapat juga bilangan negatif. Begitu juga untuk sumbu y. Jadi kalau titik 0,2 x-nya di 0, kemudian y-nya itu negatif 2. Jadi kita cari pada sumbu y yang bilangannya negatif 2. Jadi dia terletak di sini. Kemudian yang kedua itu adalah titik 3,0. Jadi titik 3,0 itu x-nya sama dengan 3 dan y-nya itu sama dengan 0. Maka kita cari pada sumbu x. Pada sumbu x yang bilangan 3. Jadi di sini positif 3. Nah, setelah kita menentukan titik potongnya, kedua titik potong kita tarik garis lurus. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita akan menentukan daerah penyelesaiannya, yaitu masuk di langkah ketiga. Nah, menentukan daerah penyelesaian itu kita ambil titik uji 0,0, substitusikan ke dalam pertidaksamaan, dan kita tentukan apakah pembuktiannya itu benar atau salah. Nah, cara pembuktiannya, substitusikan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 ke dalam pertidaksamaan. Jadi kalau yang tadi kan di langkah kedua kita masukkan ke dalam persamaan. Sekarang kita masukkan ke dalam pertidaksamaan. Jadi ini untuk soal yang pertama tadi. 2x dikurang 3y kurang dari sama dengan 6. Sekarang kita ganti nilai x itu sama dengan 0 dan nilai y itu sama dengan 0. Maka menjadi 2 kali 0 dikurang 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. 2 kali 0 itu 0, 3 kali 0 itu juga 0, maka
Hasilnya 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, untuk membuktikan pernyataan benar atau salah, sekarang perhatikan 0 kurang dari 6. Kira-kira kalau 0 kurang dari 6 itu pernyataan benar atau salah? Ya, jadi untuk 0 kurang dari 6 ini dia adalah pernyataan benar karena memang 0 itu kan lebih kecil daripada 6. Nah, jika kita sudah membuktikan bahwa pernyataan itu benar, kalau kan pernyataan benar, maka dia akan terletak di titik 0,0. Jadi perhatikan garisnya ini, titik 0, ini 0,0 ini yaitu perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Jadi di tengah-tengah ini. Nah, jika pernyataannya benar, maka daerah penyelesaiannya berarti akan menghadap ke atas karena garisnya kan di bawah. Ini kira-kira daerah penyelesaiannya itu akan terletak di titik 0,0. Itu jika pernyataan benar. Nah, kalau pernyataan salah, maka daerah penyelesaian tidak terletak. Berarti kira-kira dia akan ke bawah. Jadi karena ini sudah kita buktikan bahwa pernyataannya benar, berarti daerah penyelesaian terletak di titik 0,0. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi daerah penyelesaiannya itu berada di atas garis atau berada di samping atas. Oke, bisa dipahami? Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Nanti kita lanjut pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.